Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwar Romansyah dengan NIM C1F025122 dari Universitas Jambi. Di sini saya berasal dari prodi Ekonomi Islam dan di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Ekonomi Islam. Yang pertama yaitu jelaskan secara konsep world view atau pandangan hidup dalam ekonomi Islam. Bagaimana pandangan tersebut membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam berlandaskan kepada tauhid atau keesaan Allah. Selain itu juga berlandaskan kepada keadilan dan keseimbangan. Ekonomi dalam Islam bukan hanya soal material, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Sedangkan ekonomi Islam di sini berlandaskan kepada Al-Quran atau Sunnah, sedangkan ekonomi konvensional berlandaskan kepada rasionalisme. Selanjutnya, tujuan. Ekonomi Islam bertujuan kesejahteraan dan keadilan, sedangkan ekonomi konvensional bertujuan pada profit atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, nilai moral. Ekonomi Islam selalu mengutamakan atau melanggar yang namanya riba, gharar, dan masir. Sedangkan di ekonomi konvensional itu sangat-sangat diperbolehkan dan selalu meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, ada distribusi kekayaan. Di dalam Islam, bagi yang mampu itu diharuskan untuk membayar zakat, infak, atau wakaf. Zakat, infak, atau wakaf tersebut untuk pemerataan kekayaan. Soal yang kedua, yaitu uraikan prinsip dasar ekonomi Islam yang membedakannya dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, serta contohnya. Yaitu ada prinsip kepemilikan harta relatif, yaitu semuanya atau di alam semesta ini milik Allah SWT. Yang kedua yaitu adanya pemerataan atau distribusi kekayaan. Yang ketiga yaitu larangan riba. Dan yang keempat dan terakhir yaitu diwajibkannya bersedekah atau berinfak bagi yang mampu. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu jelaskan secara singkat sejarah lahirnya ekonomi Islam dan bagaimana perkembangannya dari masa Rasulullah SAW hingga era ekonomi modern saat ini. Sejarah singkat ekonomi Islam. Islam lahir seiring turunnya Al-Quran atau wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, serta ekonomi Islam tumbuh dari praktik Nabi Muhammad SAW di pasar. Masa kepemimpinan Rasulullah SAW dalam pasar yaitu atau perdagangan, yaitu menerapkan prinsip larangan riba, jujur, keadilan, sistem zakat, dan larangan pasar atau jual beli monopoli. Selanjutnya, masa Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah mengembangkan Baitul Mal, dan di sini mulai muncul konsep-konsep ilmiah tentang pasar keuangan, pasar uang, yaitu tentang Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Yang terakhir yaitu era modern. Mulai bermunculan bank-bank syariah di Mesir pada tahun 1963. Lalu berkembang pasar di era global bank-bank syariah hingga saat ini. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu bagaimana kebijakan ekonomi Islam Khalifah Umar bin Khattab dengan masa Khalifah Abu Bakar. Bagaimana kebijakan mereka mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam. Yang pertama yaitu masa kepemimpinan Abu Bakar. Di sini di masa kepemimpinan Abu Bakar mulai disusunnya atau ditatanya pengumpulan zakat, dan bagi yang tidak mengumpulkan zakat maka akan ditegur keras guna untuk mewujudkan tujuan yaitu menstabilkan kekayaan sesama umat. Yang kedua yaitu masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Di masa kepemimpinan ini dia memperluas fungsi Baitul Mal dan menetapkan gaji tetap bagi pegawai serta menetapkan pajak dan pengolahan tanah taklukan. Dari kesimpulan kedua pemimpin tersebut, menurut pandangan Islam,
yaitu keduanya memiliki prinsip yang sangat bagus, bertujuan untuk memeratakan pendistribusian kekayaan antara individu ataupun di negara. Selanjutnya soal nomor 5, yaitu menurut Anda bagaimana potensi dan tantangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini untuk menjadi alternatif sistem ekonomi modern? Jelaskan dengan argumentasi teoris dan contoh fenomenanya di Indonesia. Yang pertama, Indonesia mempunyai banyak potensi, yaitu seperti yang pertama, Indonesia memiliki banyak umat Islam atau umat Muslim. Yang kedua, adanya dukungan dari OJK dan DNS. Selanjutnya, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal lifestyle. Yang kedua yaitu tantangan. Di Indonesia sangat minim adanya bank syariah. Di Indonesia ini baru ada satu bank syariah, yaitu BSI, Bank Syariah Indonesia. Yang kedua, kurangnya literasi masyarakat Indonesia terhadap keuangan syariah. Yang selanjutnya yaitu minimnya pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya keuangan syariah dan untuk meninggalkan bank konvensional yang sangat banyak mengambil keuntungan.